Mun masih kepanjangan be Pak Admin, pendek lagi. Allah, 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 Allah. Mun nyabut Allah aja belum bisa, sudah derawe nak pergi haji. Allah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita sebut selalu asma Allah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pernah melupakan Allah. Kemudian setelah itu apa dilakukan? Sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ini tidak hanya sekedar perintah Bapak Ibu. Ngapain mesti di belakang makom Ibrahim? Tidak boleh di sudut yang lain. Tidak boleh di sisi yang lain di Ka'bah. Ternyata di sini ada pesan. Pesannya apa? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Allah menyuruh kita untuk belajar kepada Nabi Ibrahim. Belajar tentang apa? Belajar tentang taat kepada Allah. Nabi Ibrahim itu nabi yang paling taat, Pak. Semua perintah Allah seberat apapun, dia tidak pernah ragu. Allah. Orang yang berangkat haji diperintahkan melaksanakan semua rangkaian haji, Pak. Kita yang daan berhaji, kita disuruh untuk berkurban di Idul Adha. Maka jangan pernah kita ragu terhadap perintah kurban. Saya selalu berpesan ini Bapak Ibu, untuk kita yang tidak berhaji. Andai Allah udah berikan kecukupan, bukan kelebihan, baik. Bukan kelebihan seanak ngaku lebih. Pak Jamal ngaku lebih, Pak. Allah berikan kecukupan untuk berkurban, maka berkurbanlah. Berkurbanlah. Kenapa? Karena kurban itu ujian cinta. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Apakah memilih cinta kepada anak atau memilih cinta kepada Allah? Nabi Ibrahim memilih cinta kepada Allah. Maka ketika Allah perintahkan sembelih putranya, dia lakukan. Apakah Ismail mati? Tidak. Justru Allah selamatkan putranya, dan putranya Ismail menjadi seorang anak yang taat kepada Allah dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Kemudian setelah itu apa dilakukan? Kita bersa'i. Sa'i dari Safa ke Marwah. Ada model ibadah berlari, Pak. Bolak-balik. Mun dihitung-hitung ya Pak Zainuddin, 2 kilo 8. Allah. 2 kilo 8, Pak. Coba kita telaah. Bersa'i itu adalah mengingat perjuangan seorang ibu yang bernama Siti Hajar, yang berusaha untuk menyelamatkan putranya Ismail yang sedang kehausan. Mohon maaf, Pak. Makna di balik ini beda dengan kita. Kalau sekarang orientasi kita mencari nafkah, menyelamatkan anak kita sekarang udah haus. Cappuccino cincau ada. Banyak salah masuk meranti. Estelle ada. Kalau meranti. Bukan itu. Sekarang ini anak-anak kita haus tentang apa? Haus tentang akidah. Coba perhatikan Ismail, Pak. Ketika dia akan disembelih oleh ayahnya, fanzur mada tara, wahai anakku, bagaimana menurut pendapatmu? Bolehkah ayah menyembelihmu, nak? Ismail dengan tegas mengatakan, qala ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kata anaknya, Pak, tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan takut. Allah. Niscaya ayah akan mendapatiku menjadi seorang anak yang sabar. Sekarang ayah berpadah dengan anak. Nom, ayah nak berkurban tahun itu. Berapa ya? 3,5 juta. Aduh ya, aku nak beli HP itu. Allah. Jadilah ayah nak berkurban. Bayangkan Bapak Ibu.
Maka di saat ini saya pesankan kepada Pak Sungatmin, kepada siapapun, Pak Zainuddin yang berangkat, ketika berada di saat ini, kemarin saya sudah ajarkan, jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Jangan lupa mendoakan anak keturunan kita. Pertama, doakan supaya Allah kuatkan akidahnya, supaya Allah kuatkan ibadahnya. Ini jamaah sekalian, karena kita takut dalam surah Maryam 59, Pak. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Tunggu, kata Allah, suatu hari kelak akan kami ganti generasi setelah mereka dengan generasi buruk. Apa ciri generasi buruk? Surah Maryam 59 ada 2, Pak. 1, adaa'us shalah, anak yang sudah tak mau lagi menunaikan sholat, Pak. Allah. Itulah generasi buruk. Yang kedua, wattaba'us syahawat, yang cenderung memperturutkan hawa nafsunya. Maka ini paling tidak hikmah yang kita dapatkan dari ketika kita berlari dari Safa ke Marwah untuk menunaikan sa'i. Kemudian nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, semua jamaah haji akan diberangkatkan harusnya menuju Mina, Pak. Tapi munak ke Mina tanggal 8 harus berjalan. Tahun 2000 berapa tuh ya? 2011, ingat saya, Pak. Satu rombongan jamaah Singkawang memutuskan nak pergi ke Mina tanggal 8 Zulhijjah. Teken surat pernyataan oleh pembimbing kloter, Pak. Bapak siap bertanggung jawab membawa 45 jamaah berjalan kaki dari hotel menuju ke Mina. Mikir panjang nih, Pak. Berjalan. Ujung-ujungnya dan mau. Jadi panitia haji di sana tanggal 8 Zulhijjah membawa jamaah itu langsung menuju ke Arafah. Bermalam, 1 malam di Arafah. Itu belum menjadi bahagian dari rukun haji. Karena kita sistem taraddudi, Pak, antar jemput. Pada tanggal 8 Zulhijjah semua berangkat menuju Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah itulah dia puncak ibadah haji. Jadi puncak ibadah haji itu, Bapak Ibu, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi haji itu cuma 5 hari. Sebelumnya apa, Pak? Rangkaian. Jadi mau nak tanggal 8 Zulhijjah baru nak terbang dari Singkawang, bila baru sampai. Iya, Pak. Jadi itu rangkaian. Jadi tanggal 9 Zulhijjah mulai dari zuhur sampai terbenam matahari, itulah waktu wukuf di Arafah. Maka kemarin saya pesankan dengan seluruh jamaah, dari zuhur sampai maghrib sodah nak tidur. 16 tahun ada yang nunggu berangkat tuh, Pak. Lalu waktu wukuf tidur. Allah. Sayang. Jadi itulah puncak ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Maka siapa yang berangkat haji, dia tidak wukuf, maka dia tidak dinamakan haji. Maka kalau hari itu ada orang yang sakit, Pak, dia pakai alat-alat medis, mesti digiring ke Arafah biar sebentar. Itu namanya safari wukuf. Jadi safari wukuf tuh, Pak, isinya orang sakit semua. Mun safari fajar, insya Allah orang sehat semua ya, Pak. Allah. Jadi tolong safari fajar sunat diganti safari wukuf. Allah. Bulan berkeliling nih, Mas Medi. Masya Allah. Jadi biarpun sebentar, yang sakit ini dibawa ke Arafah. Kalian, kenapa sih nama puncak haji itu wukuf? Tawaf yang di Ka'bah. Kenapa mesti wukuf? Dan wukufnya mesti di Arafah. Tidak boleh di luar Arafah.
Arafah asal kata arafah yang berarti mengenal. Siapa yang harus kita kenali? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mengenal diri kita, Pak. Sampai sebetulnya kita itu, Pak. Allah. Kenapa? Karena sampai hari ini ada orang yang lupa dengan dirinya sendiri. Surah apa? Surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Dengan dirinya seorang lupa, Pak. Apa sebabnya? Faulaika humul fasikun. Karena banyak melakukan perbuatan fasik, kemaksiatan. Maka hukum itu mesti di Arafah. Supaya apa? Kita mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Jamaah sekalian, namanya wukuf. Wukuf asal kata waqafa. Kalau kita ngaji, itu ada tanda wukuf, tanda waqaf. Waqaf itu tanda berhenti. Maka mun orang wukuf, sodahlah berkeliaran. Bisa keliaran Pak Abdul. Kemana Pak De? Jadi rokok. Jangan. Nah, tangan mindat merokok. Kencing boleh. Pak Jenal yang merokok. Tangan mindat merokok. Harus berhenti. Hentikan apa? Hentikan aktivitas dunia. Yang kedua, hentikan pikiran-pikiran keduniaan. Maka kemarin saya pasankan dengan jamaah, ketika wukuf, tolong